Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar sejarah. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang berpikir sejarah. Kalau pada video yang lalu kita membahas tentang konsep berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep kausalitas, analisis, dan feudalisasi dalam sejarah. Konsep kausalitas dan analisis dalam sejarah. Konsep kausalitas. Konsep kausalitas menyangkut hubungan sebab akibat antara satu, dua, atau lebih peristiwa. Pengetahuan tentang hubungan sebab akibat tersebut sangat penting dalam pembelajaran sejarah, terutama untuk menjawab pertanyaan mengapa suatu peristiwa itu terjadi. Prinsip sebab akibat menurut Sartono Kartodirjo yaitu suatu peristiwa sejarah hendaknya diterangkan dengan melihat peristiwa sejarah yang mendahulunya. Dengan kata lain, semua akibat itu berawal dari adanya sebuah atau beberapa sebab yang sebelumnya terjadi. Konsep analisis dalam sejarah. Analisis berarti menguraikan. Menurut Dudung Abdurrahman tahun 2007, analisis sejarah sangat dibutuhkan untuk mencari tahu penyebab dari suatu peristiwa sejarah. Nah, apabila kita lihat dari bagian berikut ini, di sana menjelaskan bahwa suatu peristiwa sejarah itu dianalisis dengan menggunakan pendekatan multidimensional. Nah, kamu tentunya masih ingat apa itu pendekatan multidimensional? Ya, pendekatan multidimensional merupakan suatu pendekatan dengan menggunakan bantuan konsep-konsep dan teori-teori dari berbagai cabang ilmu sosial untuk menganalisis peristiwa pada masa lalu. Nah, berdasarkan hasil analisis tadi, kita dapat mengetahui penyebab dan akibat dari peristiwa tersebut. Konsep kausalitas menurut Kuntowijoyo. Menurut Kuntowijoyo, kausalitas itu terbagi menjadi dua, yaitu analisis monokausal dan analisis multikausal. Analisis monokausal mendeskripsikan terjadinya sebuah fenomena atau peristiwa yang disebabkan oleh satu faktor, sedangkan analisis multikausal adalah mendeskripsikan terjadinya sebuah fenomena atau peristiwa karena beberapa faktor atau penyebab. Penyebab dari analisis monokausal dan juga analisis multikausal itu dianalisis, sehingga dengan analisis tadi kita dapat mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa atau fenomena yang disebabkan oleh satu faktor, dan juga kita mengetahui fenomena atau peristiwa yang disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, dengan demikian kausalitas dan analisis sangat saling berhubungan. Berikutnya adalah contoh dari analisis monokausal dan analisis multikausal. Contoh analisis monokausal yaitu naiknya harga bahan bakar minyak bersubsidi diakibatkan oleh melambungnya harga minyak. Analisis multikausal contohnya adalah jatuhnya rezim Orde Baru yang dalam peristiwanya diwarnai dengan berbagai bentuk masalah di dalamnya. Karena kalau kita melihat jatuhnya Orde Baru tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tapi juga banyak faktor seperti politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, dan lain-lain.
Konsep periodisasi dalam sejarah. Konsep periodisasi. Pengertian periodisasi. Menurut A.M. Sadirman, periodisasi adalah pengelompokan peristiwa sejarah yang menonjol dalam satu kesatuan kronologis, seperti abad, masa pemerintahan, satu dinasti atau kerajaan, paham-paham baru atau politik tertentu. Nah, apabila kita melihat gambar berikut ini, di sana menjelaskan bahwa peristiwa sejarah terjadi dalam dimensi waktu yang panjang. Nah, maka dari itu dibuatkanlah periodisasi, yaitu semacam serialisasi rangkaian peristiwa menurut urutan zaman. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman seseorang tentang suatu cerita sejarah, sehingga terjadilah kesinambungan. Kemudian penyusunan periodisasi tergantung pada jenis sejarah yang ditulis, baik itu politik, sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah kebudayaan, atau sejarah tentang agama. Berikutnya adalah tujuan periodisasi. Mengapa sejarawan menyusun periodisasi? Tujuannya adalah yang pertama, untuk menyederhanakan penyusunan peristiwa. Berbagai peristiwa sejarah yang terjadi perlu disusun menjadi lebih sederhana agar lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh orang yang membaca. Yang kedua, memudahkan dalam mengklasifikasi. Maksudnya adalah, peristiwa masa lalu yang terjadi dalam masa yang sangat panjang itu diperlukan batas dibagi menjadi babakan waktu. Meletakkan peristiwa sejarah berdasarkan babakan waktu akan memudahkan klasifikasi dalam ilmu sejarah. Nah, contohnya, misalnya sejarah Kerajaan Kutai, sejarah Kerajaan Sriwijaya, dan sejarah Kerajaan Majapahit itu termasuk dalam klasifikasi kode yang disebut dengan zaman kuno Indonesia. Yang ketiga adalah mengetahui peristiwa sejarah secara kronologi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa periodisasi memudahkan pembaca mengetahui peristiwa sejarah berdasarkan urutan. Nah, gambaran peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang begitu banyak itu kemudian dikelompokkan dan disederhanakan menjadi suatu orde atau masa. Nah, pengelompokan seperti itu dilakukan untuk memudahkan pemahaman terhadap peristiwa sejarah. Berikutnya adalah, dengan adanya periodisasi berarti telah memenuhi persyaratan sistematika ilmu pengetahuan. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan tadi, kita simpulkan bahwa periodisasi diartikan sebagai pembabakan waktu yang dipergunakan untuk berbagai peristiwa. Kompleksnya peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia pada setiap masa memerlukan suatu pengklasifikasi dan berdasarkan bentuk serta jenis peristiwa tersebut. Peristiwa-peristiwa yang telah diklasifikasikan itu disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Contoh periodisasi dalam sejarah. Nah, berikut kini kita akan mengambil contoh periodisasi yang dibuat oleh sejarawan Indonesia. Periodisasi sejarah Indonesia. Yang pertama adalah menurut Profesor Dr. Sukanto. Menurutnya, periodisasi hendaknya berdasarkan ketatanegaraan, artinya bersifat politik, dan periodisasi sejarah Indonesia harus disusun secara kronologis.
Nah, seperti contoh berikut ini. Nah, bahwa Profesor Dr. Sukanto membagi periodisasi sejarah Indonesia itu menjadi 8 masa. Yang pertama, diawali dengan masa pangkal sejarah, itu berlangsung dari tahun 0 Masehi. Kemudian masa Kutai Kartarumanegara itu berlangsung dari 0 sampai dengan 600 Masehi. Kemudian masa Sriwijaya, Medang, dan Singosari itu berlangsung dari 600 sampai 1300 Masehi. Yang keempat, masa Majapahit itu berlangsung dari 300 sampai dengan 1500 Masehi. Nah, kemudian masa Kerajaan Islam berlangsung dari 1500 sampai dengan 1600 Masehi. Kemudian masa Kerajaan Aceh, Mataram, Makassar berlangsung dari tahun 1600 sampai dengan 1700 Masehi. Nah, kemudian yang ketujuh adalah masa pemerintahan asing dari tahun 1700 sampai dengan 1945. Nah, masa penjajahan asing itu pun dikelompokkan kembali menjadi 5 zaman, mulai dari zaman Kompeni yang berlangsung dari tahun 1800 sampai dengan 1808. Kemudian zaman Dendels dari tahun 1808 sampai dengan 1811. Kemudian yang ketiga itu zaman British Government, yaitu mulai dari tahun 1811 sampai dengan 1816 Masehi. Kemudian zaman Netherlands Indi dari tahun 1816 sampai dengan tahun 1942. Dan yang terakhir adalah zaman Nippon dari tahun 1942 dan tahun 1945. Nah, kemudian dilanjutkan dengan masa Republik Indonesia yang berlangsung dari tahun 1945 sampai sekarang. Yang kedua adalah periodisasi sejarah Indonesia menurut Profesor Dr. Sartono Kartodirjo. Nah, menurut pemikiran Profesor Dr. Sartono Kartodirjo, sebagai dasar bagi pembabakan masa atau periodisasi adalah derajat integritas yang tercapai di Indonesia pada masa lampau. Nah, menurut pemikirannya, faktor ekonomi lah yang sangat mempengaruhi perkembangan sosial, politik, dan kultur di Indonesia. Penyebutan periode menggunakan nama kerajaan karena masyarakat pada waktu itu masih bersifat homogen dan berpusat pada kerajaan. Nah, adapun periodisasi yang diusulkan Sartono Kartodirjo yaitu seperti gambar berikut ini. Dia membagi periodisasi sejarah Indonesia itu menjadi 3 zaman. Yang pertama adalah zaman prasejarah. Yang kedua zaman kuno. Zaman kuno ini terbagi lagi menjadi 3 masa, yaitu masa kerajaan-kerajaan tertua yang berlangsung pada abad ke-5 Masehi. Kemudian yang kedua masa Sriwijaya yang berlangsung dari abad ke-7 sampai abad ke-13 atau abad 14 Masehi. Kemudian yang ketiga adalah masa Majapahit, yaitu yang berlangsung dari abad ke-14 sampai abad ke-15 Masehi. Nah, yang ketiga adalah zaman baru. Zaman baru ini nanti terbagi lagi menjadi 4 masa. Diawali dengan yang pertama masa Aceh, Mataram, Makassar, Ternate, dan Tidore yang berlangsung sejak abad ke-16. Kemudian yang kedua adalah masa perlawanan terhadap imperialisme barat, yaitu abad ke-19 Masehi. Kemudian yang ketiga adalah masa pergerakan nasional, yaitu pada abad ke-20 Masehi. Kemudian yang keempat masa Republik Indonesia yang berlangsung sejak tahun 1945. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan wawasan dan pemahaman kita tentang sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.